Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah dari Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi moral. Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan serta perilaku akhlak yang dimiliki setiap orang. Seseorang bisa dianggap bermoral jika mempunyai kesadaran untuk menerima dan melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Karena di era modern ini banyak sekali muda-mudi yang berlaku seenaknya dan terkadang berperilaku layaknya orang yang tidak bermoral, maka saya akan memberikan beberapa contoh gambar bermoral dan tidak bermoral. Baik, yang pertama ada gambar moral agama. Di sini terlihat ada sekumpulan anak-anak yang sedang belajar mengaji, orang-orang yang menjalin silaturahmi, dan anak-anak yang sedang sholat berjamaah. Ketiganya adalah perilaku bermoral yang senantiasa dilakukan oleh setiap orang beragama. Terlepas dari apapun agamanya, beribadah dan menjalin hubungan baik kepada sesama adalah perilaku bermoral yang harus terus dijalankan. Selanjutnya, di sini terdapat gambar. Yang pertama ada gambar menjaga lingkungan tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, dan memberikan tempat duduk saat di kendaraan atau di tempat umum untuk orang tua, disabilitas, ibu hamil, dan ibu yang menggendong anak kecil yang tidak mendapat tempat duduk. Dengan melakukan hal-hal yang ada di gambar ini, kita sudah mencerminkan perilaku-perilaku bermoral dalam lingkungan sehari-hari. Kita harus menunjukkan sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan di alam sekitar, serta mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Mendahulukan orang yang membutuhkan adalah salah satu bentuk kebaikan. Untuk itu, tetap berperilaku baik dan mencerminkan sikap bermoral adalah suatu kebajikan yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan. Lalu, selain gambar-gambar yang menunjukkan perilaku bermoral, saya juga akan menunjukkan beberapa gambar yang mencerminkan perilaku tidak bermoral. Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Ketidakpatuhan ini bukan karena ketidakmampuan memahami harapan kelompok tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhinya. Jadi dimulai dari gambar yang pertama. Gambar ini menunjukkan para pelajar yang melampaui batas dalam pergaulan dan tindakan. Dikatakan melampaui batas karena para pelajar ini melakukan perbuatan yang melanggar norma dan menyalahi aturan. Gambar pertama menunjukkan pelajar yang sedang mabuk atau meminum minuman keras, dan gambar kedua menunjukkan pelajar yang terlibat dalam tawuran. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa pelajar ini sudah melampaui batas dan menerapkan perilaku tidak bermoral. Padahal, pelajar hanya diperbolehkan untuk belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, supaya bisa memperbaiki diri dan keluarganya. Juga bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Namun, mereka malah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Baik, selanjutnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual termasuk perilaku tidak bermoral yang dilakukan oleh pelaku, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual marak terjadi, apalagi di tempat-tempat yang ramai dan padat seperti di dalam angkutan umum. Korbannya pun bukan hanya kalangan perempuan dan orang dewasa, tetapi lelaki, anak kecil, bahkan orang yang sudah tua pun bisa menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Dan gambar berikutnya adalah pembunuhan. Tentu, pembunuhan juga termasuk ke dalam perilaku yang tidak bermoral.
yang dilakukan oleh pelaku, apapun alasannya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan seperti ini, baik faktor dari pihak pelaku ataupun pihak korban. Tetapi, apapun alasannya, pembunuhan tetap masuk ke dalam perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan ilmu dan wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.